Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu dengan kemuliaan Ramadan, yang mana salah satu tujuan utama Allah mensyariatkan saum Ramadan adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencapai derajat tertinggi, prestasi tertinggi, yaitu prestasi taqwa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk melakukan saum sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian bertakwa, mendapatkan prestasi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya tujuan Allah mensyariatkan kita untuk melakukan saum di bulan Ramadan ini. Maka salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diturunkannya Ramadan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang-orang beriman agar mampu mencapai, mendapatkan prestasi takwa. Dan ini tidak dibatasi siapa saja. Semua orang yang masuk di bulan Ramadan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan prestasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur bahwasanya Ramadan ini sudah sampai pada kita dan kita masih menjalaninya pada pertengahan hari-hari belakangan ini. Saudaraku, para ikhwan sekalian, ibaratnya ketakwaan adalah sebuah ember, di mana saum adalah keran ketakwaan, puasa yang memberikan ganjaran pahala di setiap saat kita melakukan puasa tersebut. Dan setiap orang adalah ember yang siap menerima pahala yang Allah limpahkan di bulan Ramadan ini. Dilimpahkan karena memang nilainya berbeda dengan hari-hari biasa. Jika kita makan dan minum diharamkan pada bulan Ramadan ini, tetapi ketika kita berbuka puasa, maka nilai makan dan minumnya adalah dianggap sebagai berpahala. Ketika kita membaca Quran pada hari-hari biasa, pahalanya hanya dalam nilai-nilai yang normal saja. Tapi di bulan Ramadan luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat-lipat kali, bahkan sampai kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pahala puasa adalah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat Ramadan harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin mencapai derajat takwa tadi. Karena betapa meruginya ketika kita melewati hari-hari akhir Ramadan nanti, tapi ternyata ketakwaan itu jauh panggang dari api. Kita tidak mendapatkan nilai ketakwaan sedikit pun ketika masuk di hari 1 Syawal. Nilai ibadah kita sama dengan hari-hari sebelum kita masuk Ramadan. Maka sesungguhnya kita masuk dalam fase orang-orang yang merugi, fase orang-orang yang tidak menghargai waktu yang Allah berikan. Maka kalau diibaratkan
bahwa setiap kita adalah ember yang siap menerima pahala yang dilimpahkan Allah di bulan Ramadan ini, maka ada perbuatan-perbuatan yang menjadikan ember-ember tersebut bocor, sehingga pahala yang Allah berikan seharusnya penuh pada kita, tapi karena ember itu bocor, maka pahala itu bocor, tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi hasil yang maksimal, dan nanti di akhir Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa saja? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, "Man lam yada' biqauli zur wal amalu bih, falaysallahu hajjatan ayyada' ta'mihi wa syarabih." Barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan juga amal-amal, perbuatan-perbuatan yang sia-sia ketika dia berpuasa, maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh sama sekali dengan lapar dan haus yang kau rasakan seharian itu. Baru sehari. Bagaimana kalau 30 hari atau 29 hari kita berpuasa tetapi nilai puasanya tidak bernilai sedikit pun? Karena apa? Tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang membuat puasa kita, saum kita dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan, ember yang seharusnya terisi penuh dengan pahala, ternyata tidak ada sisa pahala sedikit pun di sana, karena Allah menganggap puasa kita sia-sia. Puasa kita diibaratkan sebagai ember yang bocor. Tidak dapat apa-apa, tidak menguntungkan, bahkan tidak mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan dalam beberapa hari ke depan, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ayo kita tambal kebocoran-kebocoran yang ada dalam diri kita. Jika masih ada sifat iri dengki yang mendorong mulut kita untuk berghibah, membicarakan aib orang lain, maka ayo kita latih diri kita, tahan lidah kita. Jangan membicarakan keburukan orang lain pada saat kita berpuasa ataupun sesudah kita berpuasa. Jika memang kita memiliki sifat pemarah, maka Ramadan adalah bulan kita untuk menterbiah diri kita. Kurangi sifat pemarah itu. Kalau kita adalah orang yang pendendam, maka Ramadan adalah bulan terbiah untuk menjadikan sifat pendendam itu menjadi berkurang dan mampu memaafkan orang lain. Kalau kita dalam kesehariannya, ibadah kita masih bolong-bolong, kita tidak begitu taat pada Allah, mendengar panggilan azan tidak segera kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung masih ada kesempatan, ayo ketika azan berkumandang, berdisiplinlah, penuhi panggilannya, bergegas ambil wudhu, berangkat ke masjid. Itulah tanda bahwa kita tidak termasuk puasa ember bocor tadi. Dan mudah-mudahan di hari akhir nanti Allah akan memberikan sempurnanya amal pahala kita Ramadan ini dengan pahala yang sempurna. Dan nanti insya Allah panggilan dari pintu Ar-Rayyan kepada orang-orang yang berpuasa dengan baik, yang menghasilkan predikat takwa dalam dirinya, Allah akan panggil, hai mana shaimin, orang-orang yang berpuasa, mari masuk dari pintu Ar-Rayyan. Apakah Anda tidak ingin menjadi orang yang termasuk dipanggil di pintu Ar-Rayyan? Kalau memang ingin, yuk perbaiki kebocoran-kebocoran yang ada dalam diri kita, sehingga pahala itu tidak mengalir sia-sia begitu saja. Puasa ini menjadikan diri kita lebih baik, lebih berkualitas, dan keluar dari Ramadan, masuk di bulan Syawal, memiliki predikat hamba Allah yang bertakwa. Demikian dari hamba Allah Al-Faqir Imam Santoso. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.